naon gitu. Lain buatan dari mah cenah. Nah gua eta teh buta dua siki. buta dua ikut. Gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Par TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya di Aheng. Aheng kita kali ini kedatangan Kang Rizky ya. Saya? Oh ya saya. Kang Rizky apa? Mugiwara Rizky. Mugiwara Rizky. Dipanggilnya sekarang mau apa? Mau Mugi atau Tince boleh. Tince. Iki aja. Kang Iki ya. Oke. Nah, kita kedatangan Kang Iki, tentu saja ketika narasumber datang ke Aheng, dia akan menjelaskan, akan memberikan cerita yang pastinya Aheng kan? Aheng. Oke. Saheng malah. Bikin pemirsa Saheng nanti. Harus. Oke, kita langsung saja. Kang Iki sehat? Alhamdulillah. Maaf, sampai lupa sehat. Kalau sakit saya nggak bisa di sini. Sibuk apa sekarang, Kang? Sekarang masih sibuk pekerjaan biasa lah. Biasa ya. Kang Iki ini juga guru ya. Ngajar. Ngajar. Pasti anak-anaknya suka nih diajar sama Kang Iki, soalnya nunya ceria gitu ya. Ya, senang, alhamdulillah. Saking senangnya mungkin pengen ditambah 2 jam nanti. Oh enggak sih itu. Oh enggak. Gurunya yang pengen sebetulnya. Oh, yang pengen. Muridnya enggak. Gurunya sudah. Oke. Biar enggak tegang lah, enggak tegang. Benar. Oke. Tapi Kang, tadi kan kita udah cerita nih Kang sedikit ya. Kita langsung saja ya ke intinya. Tadi Kang Iki sudah cerita sedikit, ternyata Kang Iki ini dulunya ini sempat terbuka Kang ya. Terbuka maksudnya mata batinnya sejak kecil, ketika kecil pada waktu itu. Nah, itu bisa diceritakan seperti apa Kang? Justru sebelum kesana ya Kang ya, kita flashback dulu ke belakang. Waktu saya lahir dari rahim ibu, mungkin jangka waktu 1 bulanan itu ada orang masih saudara. Saudara datang ke rumah, saya sedang ditidurin di kasur, kata mama saya. Lalu kalau mama saya nyebutnya tuh Uwa tuh ngomong bahwa ini anak nanti kedepannya bakal jadi orang besar. Bakal jadi orang besar. Nah, terbukti kan sampai sekarang saya sudah 85 kilo gitu ya. Luar biasa ya. Nah, bukan maksudnya bakal jadi seorang yang berpengaruh lah mungkin gitu ya. Makanya saya waktu umur bayi itu dikasih asihan Kang kesini sama Wak. Di sini katanya mama tuh kesini daerah sini. Bahkan mama saya dan bapak saya belum tahu itu asihan fungsinya buat apa. Cuman kesini akhirnya saya tahu bahwa asihan tersebut ada daya tarik. Nah, Indigo yang tadi itu, Indihome yang tadi itu ya, itu nyambung ke asihan ini. Nyambung. Jadi ternyata waktu saya kecil tuh saya orangnya indigo. Jadi karena asihan ini ada daya tarik, yang tertarik itu bukan cuma kaum kita kan. Kaum laki-laki kan. Kaum manusia. Tapi ada kaum lelembutan juga yang memang tertarik. Makanya waktu saya kecil jarang dilarang untuk main ke belakang rumah. Soalnya belakang rumah tuh banyak sekali makhluk-makhluk yang tak kasat mata, yang posisinya tuh hancur, matanya ke sini sebelah, ataupun yang udah gimana hancur banget banyak. Dan itu sering ngajak saya untuk main mereka tuh gitu. Oke, sedikit saya potong nih Kang. Boleh. Kan tadi disebutkan bahwa asihannya itu bukan hanya kepada manusia saja. Nah, itu kan dari lelembun, makhluk gaib seperti itu juga berdatangan ke Kang Iki pada waktu itu. Nah, ada cerita nggak dari orang tua atau apa, dulu teh Iki teh gini gitu. Oh, waktu kecil berarti ya, waktu zaman Indigo. Kalau cerita sih mungkin waktu kecil kata mama saya, ini nggak apa-apa agak frontal ini. Nggak apa-apa. Sering saya sendiri di rumah ataupun di ruang tamu ataupun di kamar, bahkan sampai ke kamar mandi kan. Kan kalau namanya anak kecil di kamar mandi itu ditungguin ya. Pasti dicebokin atau apa gitu ya, mohon maafin ya. Punten ya. Nah, kata mama saya tuh sering ngobrol sendiri kan. Jadi posisinya gini, ini mohon maaf ya saya pup di sini, ini mama saya. Nah, saya tuh posisi pandangan matanya bukan ke mama saya, tapi lebih ke sebelah sini. Dan saya ngobrol ke sana. Dan ngobrol sendiri di situ. Menurut pandangan mama. Menurut pandangan mama saya, ngobrol sama siapa nih anak gitu kan. Saya ke sini ngobrolnya. Bahkan saya iyakan ke mama saya, nyamahnya. Nah, kayak gitu. Kata mama saya itu gitu, udah pasti tahu mama saya itu kan. Pasti ini anak ngobrol sama. Soalnya
waktu saya kecil tuh sering ditemenin katanya sama yang lembutan kayak gitu ya, sering ditemenin. Bahkan kalau di kamar sendirian ataupun mama lagi kerja ataupun apa, saya sering kelihatan sama mama sama ayah saya ngobrol sendiri aja, kayak kalau di film-film tuh teman imajinasi itu gini kan. Saya ngobrol gini, main aja kayak gitu. Itu benar katanya kata serem ya. Buat yang lihat serem kan, orang lain lihat ya, kan saya masih bocil. Oh, masih anak di bawah umur gitu kan. Ya, Jadi kebayang kalau mama kayak gitu pada begitu tuh ngelihat anak kurang ngomong sorangan sieun gitu ya. Nah, makanya mungkin berangkat dari sana saya mata batinnya ditutup. Jadi untuk sebelum mata saya ditutup, saya udah nggak punya ingatan ke belakang tentang masa kecil saya waktu mama saya cerita tentang di WC saya ngobrol. Saya nggak punya ingatan waktu ke belakang. Pokoknya setelah saya ditutup, ingatan saya ke belakang sudah nggak ada. Kira-kira itu pada usia berapa tahun? Pas ditutupnya? Sebelum TK kayaknya deh. Sebelum TK tuh 5 tahun. 5 tahun di antara 5 tahun 4 tahunan lah ditutupnya gitu. Diceritain nggak Kang, ada yang misalkan pada waktu itu Kang Iki teh yang nemuinnya sosok apa misalkan? Kalau kata sebutnya apa ya, kakak dari kakek ya berarti ya, kakek almarhum tuh katanya yang nemenin tuh ada sosok. Kalau satu Kang itu fun fact, di loteng tuh ada penari. Penari katanya yang waktu kecil memang suka nemenin saya bermain gitu. Makanya sampai saya ditutup pun ketika saya ke loteng selalu ngerasa kalau ke loteng tuh ada yang ngeliatin. Daerah pojok kiri dekat lemari gitu pokoknya. Selalu ada yang ngeliatin gitu kan. Jadi perasaan ada yang lihat tuh ya. Dan katanya itu yang nemenin itu kecil gitu. Tapi fun fact-nya kalau banyak yang nginep itu sering diganggu di sana. Di loteng gitu. Di loteng gitu. Nah, itu ada apa ya? Ada cerita apa tuh? Ada yang diganggu siapa? Teman atau siapa tuh kan? Kalau yang diganggu sering sih, banyaknya teman bapak ya, atau bahkan saudara sekalipun sempat. Bahkan gini, kita ngomongnya yang saudara aja dulu ya. Yang saudara itu punya anak kecil sama bapak. Kalau saya nyebut itu apa ya? Sepupu mungkin saya kalau sepupu. Nginep di loteng, posisi keluarga yang di bawah. Di loteng itu waktu malam jam 2-an kalau nggak salah, saya karena waktu itu udah mulai masuk SD kalau nggak salah, udah agak inget ke bawah, anaknya nangis sama bapaknya nyerita gini, ini si Neng cina katanya lihat ada perempuan nari-nari dekat kemari. Muriling Aslina Kang, aslina. Pokoknya saya kalau nyerita tentang penarieta pasti ayah yang muriling gitu. Aduh, bahasa Sunda nggak apa-apa ini teh. Nggak apa-apa ya, santai ada pakaiannya juga pakaian Sunda atau ya. Terus waktu kalau teman saya sering juga, teman bapak saya sering juga, yang paling menurut saya tuh takut tapi pengen ketawa gitu. Ada satu sosok teman bapak saya itu tinggalnya masih dekat sih kalau itu saya calon tempat ke papa ya. Dia nginep di loteng sama bapak saya berdua. Udah tidur, kebangun katanya jam 1-an kalau nggak salah. Di jendela, karena ini posisinya nih tempat tidur, ini jendela sebelah sini. Ini langsung ke sana tuh daerah Cipeles. Oh iya. Lihat Cipeles ya. Dia bangun, lihat ke jendela, karena ada buka sedikit, ada cewek. Ada cewek liatin sini katanya. Mungkin gak tahu kehipnotis gak tahu apa, dia nyemperin kan. Dia nyemperin. Set, dibuka sama dia. Ketika dibuka, dikasih bunga kenangan. Bunga kenangan. Si perempuannya langsung hilang. Bapaknya langsung senyum. Tapi karena dia udah inget bunga kenanga tuh kan simbol identik dengan itulah. Simbol identik dengan itu gitu ya. Jadi langsung istighfar dan sebagainya. Bersadar ya. Ngebangunin bapak saya. Langsung dia pulang. Gak jadi nginepnya. Jam 2 langsung pulang. Ngebelain pulang ya. Ngebelain pulang daripada nginep katanya. Bunga kenanga loh Bang. Sampai ke gitu. Tapi itu kira-kira beda sosok dengan yang satunya lagi yang itu bukan? Yang mana? Enggak, sama. Oh, sama yang itu. Emang agak jahil cina katanya. Oh, gitu. Cuman kan saya emang nggak tahu, udah dulu kan indigonya udah ditutup gitu kan. Cina gitu. Itu kan. Nah, ini kan tuh. Kan sekarang pada waktu itu ya udah ditutup nih sampai sekarang. Tapi perjalanan mistis yang seperti itu apakah masih ada Kang? Misalkan melihat apa atau ngerasa apa atau misalkan ketempelan lah di jalan gitu. Kalau ngelihat tuh udah gak pernah. Sekarang saya udah gak pernah. Pokoknya dari sampai ditutup sampai ke masa SMA itu skip, gak ada kejadian apa-apa. Gak ada pengalaman spiritual atau horor, gak ada. Cuman waktu di SMA itu tuh kan saya tuh ikut perguruan silat yang notabene tenaga dalam Kang. Jadi di sana tuh kita belajar bagaimana cara mengolah tenaga dalam, dan fun fact-nya selalu ada hal mistis.
Apa itu yang kesurupan ataupun ada yang melihat apa gitu. Nah, saya tuh ikut gini nih, nggak apa-apa ya gitu ya. Boleh. Saya tuh kan dulunya kiloannya tuh 93 kilo SMA. Lebih gede dari sekarang? Lebih gede dari sekarang. Pengen diet dong, pengen diet. Lihat yang latihan kesurupan, kesang Kesangan ya? Keringetnya jeblok lah, kapan bahasa Indonesia apa sih? Basah. Bahasa Indonesia jebrek ya? Jebrek bahasa Indonesianya gitu. Nah, kan saya termotivasi dong, ya, termotivasi. Oh, kalau saya ikutan, saya kesurupan, saya bisa diet. Pikirannya ke sana saya ikutan. Pertama-tama bener. Kardio. Sumpah, saya pertama-tama gini. Masuklah saya ikut latihan, latihan. Sampai gak pernah kejadian saya kerasukan. Kerasukan enggak? Gak pernah kerasukan atau apa yang disebut itu ya. Jadi kalau zaman saya tuh kan odam yang keluar gitu, yang gak pernah. Sampai saya minta ke teman saya yang ilmu mistisnya lebih gede gitu kan ya. Brad, kesian orang. Saya pengen punya kodam. Biar bisa kesurupan. Biar bisa kesurupan? Biar bisa kesurupan. Biar bisa peot. Biar bisa peot. Kan tujuan awalnya itu saya bener loh ini sumpah, ya. Dikasih lah, oke. Saya tuh karena dulu mungkin masih belum mengerti mistis. Hayang naon. Dia nawarin pengen apa kodamnya. Karena saya dulu masih bocilnya SMA ya. Pengen naga megaya. Megaya. Sing balik kata dia gitu. Sing balik kamu tuh cenah ya. Kamu di mana, orang mana? Garut cenah ya. Garut cek saya teh. Ya udahlah kalau gitu. Makan Garut identiknya dengan macan maung ya. Karena turunan Garut cenah, nanti diisi macan. Dia tawasul sendiri di musola. Di rumah saya nginep ngaja Kang. Biar ngisi saya gitu, nginep tawasul selang 1 jaman lebih dipanggil ke dia sini. Saya duduk di depannya, diisi sama dia. Ketika diisi tuh memang ada rasa panas, terus ada kayak merinding ke sini nih seluruh tubuh. Emang ada gitu, ada efek rasanya gitu. Nah, dah cina katanya. Selang 1 minggu latihan lagi silat, dicoba dong kan, woi Fede nih udah punya dong, bisa kesurupan. Latihan silat set, tetap enggak keluar. Enggak kesurupan. Dari sana, oh ya mungkin lah, nggak bisa kesurupan saya gitu kan. Udah, nggak tahu nih kodamnya masih ada sampai sekarang atau enggak, saya nggak tahu. Soalnya kenapa saya bisa nyimpulkan saya nggak bisa kesurupan? Satu waktu saya latihan silatnya malam di daerah Situraja sama teman saya itu juga, sama teman saya satu lagi. Karena saya bener-bener penasaran pengen kesurupan, diambil ke teman saya dulu. Wah, jadi langsung masuk gitu. Macan gitu kan. Wih, kata saya deh kayak keren. Ambil lagi truk. Kok nggak kejadian apa-apa ya? Ada efeknya. Tapi ada efeknya kan. Efeknya. Kerasanya tuh baru sekitar 5 menitan udah. Tapi ini tangan gerak sendiri. Ke tangan berarti. Tapi ini sadar. Kecuali tangan doang. Nggak bisa kontrol tuh. Nggak bisa kontrol. Jadi gini. Bahkan gitu-gitu nih ke teman saya tuh, ya. Gini. Teman saya satunya lagi, dia ngegigit saya ini sini di pundak. Saya digigit sampai biru. Digigit. Nah, itu pengalaman kesurupan saya pertama. Tangan yang kesurupan. Tangan yang kesurupan. Untung nggak gini kan. minta dong. Jangan lah. Nanti pulang-pulang saya ngambil duit banyak gitu. Oke Kang. Terus ini kan tadi udah kesurupan, nggak jadi. Kira-kira itu penyebabnya apa sih? Kok nggak bisa masuk nih ke Kang Iki? Justru sampai saat ini saya masih mencari orang yang bisa melihat di dalam saya ada apa, saya punya apa, dan kenapa hal itu tidak terjadi ke saya. Justru saya masih cari orangnya Kang. Karena beberapa teman saya yang bisa atau indigo gitu ya, ditanya, "Urang boga naon?" Mereka tidak jawab. Nggak jawab. Jangan mana mah orang gitu. Padahal indigo Kang. Dia sering ke Gunung Kunci lihat orang Belanda ngobrol pakai bahasa Belanda nggak ngerti. Ngelihat ke sini lihat dan ini. Dia indigo parah. Tapi pas ditanya, "Saya punya apa?" Naon cenah. Gitu doang jawabnya. Banyak orang Jadi mungkin penasaran dulu. Justru ya. Saya sampai saat ini bener saya sampai saat ini masih mencari yang bisa melihat di saya ada apa. Kalau memang nggak ada ya udah nggak apa-apa gitu kan. Apakah yang dia masukin dulu sama teman saya udah nggak ada atau masih ada kan saya nggak tahu gitu kan. Saya pengen tahu gitu. Itu kan. Jadi sampai saat ini saya masih cari orang yang bisa ngedeskripsiin secara lengkap tentang saya gitu. Tapi ada tujuannya nggak Kang? Kalau misalkan pengen tahu ya apa yang ada di dalam diri kita, tujuannya itu untuk apa sih? Apakah untuk lebih mengenal Tuhan atau misalkan apa gitu ya? Kalau saya sendiri kenapa pengen tahu
di dalam itu takutnya yang di dalam tuh sifatnya merugikan. Kalau takutnya saya gitu. Soalnya kenapa saya bisa berasumsi merugikan? Ada nggak apa-apa diceritain ini teh. Boleh Ya nggak apa-apa ya. Keridang lagi nih. Takutnya bawa negatif, Kang. Kalau bawa positif oke, nggak apa-apa lah gitu ya. Yang kayak ASEAN tadi kan, ASEAN ini kan fungsinya kalau menurut saya bukan untuk pelet. Bukan untuk pelet fungsinya. Jadi saya kan orang MC. Terus saya guruan juga, Kang ya. Terus saya sering main juga drama-drama. Jadi itu kepakainya tuh buat daya tarik si penonton ke saya. Dan kebukti bener, ketika saya nge-MC, saya bisa mengendalikan si penonton agar fokus ke saya. Bener itu kepake. Terus kalau riungan sama teman-teman lagi sedih, saya bisa merubah atmosfernya jadi ceria 360 derajat kayak gitu. Itu kepakainya di sana. Itu bermanfaat bisa kan? Bermanfaat, bener yang ASEAN. Tapi kan yang ininya kan saya nggak tahu gitu. Kalau yang ASEAN kayak sudah dapat nih kuncinya gini gitu. Terus buat yang lainnya takutnya negatif, soalnya banyak banget kejadian yang di luar kendali saya, Kang. Contohnya saya dulu tuh kan saya gabung organisasi kebudayaan ya, Kang ya. Saya dulu satu waktu membersihkan daerah apa sih itu Balong atau apa ya? Empang. Banyak ini siapa? Eceng Gondok. Jadi kita seorganisasi ngebersihin ke sana. Saya nggak turun. Posisinya yang pertama saya nggak bisa renang, takut kelelep. Yang kedua banyak letah, yang ketiga banyak beling. Nah, saya nggak turun. Di sisi liatin. Bersihan. Oke, beres dari empang bebersih. Saya langsung lanjut latihan silat ke daerah Cimalaka bareng. Itu juga saya lihat, bukan latihan karena ngantar teman. Dirasa-rasa waktu latihan silat pusing, ini udah bias kan, pucet, ditambah lagi ini udah dingin banget menggigil. Terus teman saya nanya, nah gering kunaon? Teh ujug-ujug, kata saya ojol-ojol gitu ya. Tiba-tiba udah gitu, kebetulan pas latihan silat ada yang bisa, ada kalau sebutnya paranormal lah gitu ya. Almarhum sekarang udah meninggal kemarin minggu. Ya. Dia nanya, cina dedinya mas di mana atuh? Katanya dia gitu. Kadia cina. Saya duduk, jadi ini padepokan silat, ini rumah. Nah rumahnya satu lagi di sini, saya di sini. Dia duduk di atas sofa, saya di bawah. Diginiin. Cina naonan kata dia. Udah apa kamu? Udah ngapain katanya? Enggak ngapa-ngapain ke saya. Saya tadi udah sama kawan teman-teman yang lain, dia juga satu riungan lah kan. Nah, yang beliau itu paranormal itu juga satu riungan sama kita. Udah tahu di empang naonan kata dia. Duduk di sisi kata saya tuh. Cuma duduk doang. Banyak cina kata dia gitu. Beneran kata saya. Ketika ini dikeluarin, jadi saya merasakan percaya mistis yang benar-benar tuh ketika ini dia keluarin, gitu kan? Kalau nggak kan orang-orang ini tek gitu kan? Ini langsung fresh barang. Menggigilnya hilang, apa ini namanya? Pusingnya hilang dan lain sebagainya udah langsung kayak normal aja lagi. Seger ya? Seger. Apa tuh? Tahu nggak yang saya tadi bawa itu apa? Penunggu di sana. Katanya yang menguasai wilayah sana. Penunggu di Empang itu? Di Empang itu. Itu kenapa katanya? Dia ngomong ke saya, ini anak berani-beraninya langsung mager area tempat kekuasaan saya. Waktu saya tes, ternyata dindingnya masih nggak terlalu kuat. Katanya gitu. Tapi kan saya di pinggir dulu di Empang. Enggak ngapain apa-apa. Cuma liatin aja. Lihatin aja. Bahkan nggak latihan, nggak olah nafas, nggak. Tapi dengan sendirinya mungkin energi saya gitu kan. Jadi seakan-akan saya yang mager padahal bukan gitu. Nah, jadi si sosok itu juga ngetes ingin nembus gitu. Sebetulnya gitu, ngetes bawanianan apakah yang lebih tinggi dari saya mungkin gitu ya. Makanya dia nah ke saya baliknya jadi gini gitu, jadi drop langsung. Itu bukan sekali dua kali sih Kang. Sering ya. Drop. Jadi posisinya bukan kerasukan, mungkin saya mah jadi ketempelan posisinya. Tapi efeknya pusing gitu ya. Langsung apa ya disebutnya? Meriang, pusing. Langsung sakit aja. Posisinya udah pucet, meriang, pusing, pokoknya segala kerasa aja. Nah, yang satu lagi kejadian waktu saya main ke Cimalaka. Kan saya tuh sering endorse barang, ya Kang ya, vape gitu ya. Truk foto. Kebetulan di belakang rumahnya ada spot bagus. Tapi kesananya lagi ada makam keramat sama ada sawah. Set, kesana lah saya sendiri. Nggak, paling 2 menit lah Kang. Foto doang, simpen produk, truk, udah ke depan lagi saya. Ngobrol-ngobrol sama
selang mungkin 1 jam ada dari sana mulai kerasa apa tuh kesang tiis tuh wah gitu loh. Aku naon nih bias gitu cek teman saya teh. Tenang naon tapi da lieur itu gitu. Ah mau kering masuk angin gitu kan. Pulanglah saya sama teman. 4 hari saya namruk kalau masalah itu. Kan kalau saya sakit tuh jarang minum obat kan. Obat warungan ataupun obat. Saya jarang ke puskesmas, tapi saya makan langsung simbut ini gitu kan. Saya kala itu minum obat ya Pak. Tapi nggak sembuh-sembuh 4 hari. Hari keempat karena ada riungan di daerah kebudayaan, saya pergi. Kebetulan ada teman saya yang satu angkatan ikut silat itu tuh. Dia juga bisa ngubarin gitu ya. Sama kayak yang tadi si almarhum tuh. Ini. Nah, yang ini mah dia langsung muntah. Yang ngobatannya langsung. Ada bentrokan energi mungkin. Ada bentrokan energi, dia langsung muntah. Udah beres narik, saya seger lagi, dia keluar. Muntah. Muntah dia. Ini pintu, ini tangga, dia muntah di sini nih. Bu, langsung. Itu katanya ada sosok apa, Kang? Dia bilang gini, dia bilangnya. Pak geus di mana? Udah dari mana? Pan urang teh gering, teh ka mana-mana, cek saya teh gitu ya. Itu saacan gering kata dia sebelum sakit kemana? Saya ke Cimalaka. Gini nih. Ayo ingu. Naon gitu. Lain buatan dari mah ya cenah. Nah gua mah eta teh buta 2 siki. Buta 2 ikut. Gitu loh. Wah, serem kan? Hiji ge serem komo 2. Hiji ge buta komo 2 buta. Beki berat keur mabadag gitu kan. Gitu kan kalau kejadian. Kalau lihat-lihat langsung gitu ya, jarang sih. Justru yang sering lihat tuh paling kalau enggak mamah, si bapak ataupun teman saya yang main ke rumah. Di rumah Kang Iki di sekitaran rumah kayak gimana Kang? Serem juga atau gimana? Gitu? Kan saya tuh dulu di sekarang sudah pindah ke jadi di posisi di TPU. Oh, justru dekat TPU gitu. Sarangnya di TPU ya. Jadi kalau misalnya pulang, sebetulnya ada jalan alternatif. Ada jalan alternatif satu lagi yang masih ngelewat makam cuman nggak terlalu kayak besar TPU-nya. Ini ngelewat, udah masuk ke rumah gitu. Nah, kalau jalan satu lagi ada sedikit ngelewati makam. Cuman dekat rumah juga ada makam. Sampai ke sananya TPU, di depan juga ada lapang, Takalawi. Itu nggak ada yang aneh Kang di dekat makam, apakah Kang Ikinya, apakah si Mama atau misalkan orang-orang yang ada di situ? Kalau dari si Mama dulu mungkin ya. Kalau si Mama tuh sering lihatnya tuh ini nih. Ini kan TPU nih. Ini ada nanjak ini. Ini ada tangga ke atas kecaringin. Ini Mama kan si Mama kadang telat kan? Nyadarna teh telat. Saha cenah itu wanian turun-turun tangga penting-penting cenah make daster. Oh, penting. Penting-penting make daster. Saha? Oh nya, tungguan. Dia sampai si bapak tuh sampai tek gitu. Mana nih? Enggak turun-turun. Truk baru ingat Mama. Astagfirullahaladzim. Bapak buru maju cenah gitu. Karek ternyata sosoknya ya nyikun-kun lah gitu, nyikun-kun turun. Emang agak sangat sih kalau di daerah TPU itu ya. Itu terus ada lagi bapak saya di apa sih namanya? Diselipin bannya sampai mau celaka. Sempet itu juga. Jadi gimana? Jadi kelihatannya tuh jalan biasa. Cuman ternyata itu ada logak di sini yang si bannya tuh nyelip gak bisa maju. Sampai ngegerung cenah motor teh mau cek eta. Gak bisa maju. Dia ngucapin istighfar sambil baca Al-Fatihah. Akhirnya kelihatan astagfirullahaladzim logak kata dia gitu. Di tempat itu juga yang tempat yang tadi. Yang turunnya itu jadi jalan itu logak gitu. Jadi di sini ada logak gitu. Itu terus masyarakat sana juga udah banyak lah yang itu yang ojek kan? Oh, di spill juga. Sebetulnya dong. Bukan horor sih kalau itu bukan horor, jatuhnya ke prank. Tapi justru lucu jatuhnya. Jadi gini. Ini sedikit gak apa-apa ya horor juga tapi lucu gitu kan yang hubungannya dengan horor. Biasanya kan serem-serem ini lucu dikit lah enggak apa-apa. Ada kuncen. Kuncen tuh kan tinggalnya dekat di tengah makamnya. Tengah makam. Punya anak cewek. Mungkin sekitaran kuliahan lah gitu. Emang bu rambutnya panjang emang. Nah, satu waktu dia udah main di luar naik ojek. Malam gitu. Malam sekitar jam 1-an kalau enggak salah dia cerita tuh. Pulang naik ojek. Kan turunnya otomatis di gang TPU. Dan rumahnya di tengah-tengah kan. Ketika turun itu
tukang ojek baru lingkungan makam katanya. Itu tukang ojek dari bawah ke atas, ke bawah lagi, ke atas lagi, ke bawah lagi. Jadi gede kan ya? Astagfirullahaladzim, motornya ditinggalin satu malam. Motornya ditinggalin Kang? Dia lari. Disangkanya nyanyi kun-kun. Padahal anak kuncen, kuncen, anak dia mau tuh rambutnya emang panjang gitu. Pas turun itu di gerbang makam gitu. Terus esoknya kemana? Besoknya sama RT datang. Untung nanti motornya diambil sama dia. Untuk baru bayar. motor dia mau sama bawa RT. Datang sama RT. Oh, cenah punten teteh cenah mana we abi mah. Teteh teh nya cenah lembut gitu. Dan turunna meni di gang makam pisan. Aduh, astagfirullah. Wah, sangat menarik sekali nih Kang Iki nih. Mulai dari ketika dulu Indigo ya. Tapi sayangnya nggak inget ya. Nggak nggak ada, blank. Terus kemudian pengen kemasukan tapi gagal terus. Enggak. Paling di tangan Itu seperti bener, itu. pengen banget tapi nggak bisa. Tapi nggak bisa. Tapi mau. Sekarang jangan lah. Sekarang jangan lah. Jangan dulu. Motivasinya sudah berbeda. Oke. Terus kemudian yang lainnya dideteksi dan lain sebagainya. Nah, saya ingin menarik kesimpulan nih dari Kang Iki. Sebenarnya apa sih yang dicari misalkan ketika kita hayang apalnya nu aya di diri orang teh naon misalkan. Ya. Terus teh ingin tahu nih apa ya? Karuhun misalkan tentang kesenian dan lain sebagainya kayak gitu kan di kesenian dan budaya gitu. Aktif. Nah, tujuan dari semua itu yang naroskeun lah lu urang teh naon itu apa sih kan? Bisa disimpulkan kembali gitu. Kenapa pengen tahu apa yang ada di dalam diri saya? Yang pertama saya ingin ngaji diri, Kang. Ngaji diri. Yang pertama ngaji diri itu kenapa? Biar kita bisa tahu potensi apa yang ada, kemudian kelemahan apa yang ada, apa yang menjadi penghalang, apa yang menjadi jalan. Intinya gitu, Kang. Dan saya tuh nggak sering ngobrol tentang mistis, intinya itu. Kenapa? Karena kata bapak saya, dulu kan bapak saya juga di pesantren dulu. Pesantrennya kan otomatis dengan hal mistis juga nyambung kalau dulu ya. Jangan ngomong mistis ke orang yang nggak paham mistis ataupun hal yang nggak paham tentang ilmu-ilmu yang kayak gini. Soalnya pasti nanti disangkanya nu gelo, nggak nyambung. Makanya kalau pengen ngobrol yang kayak gini, pilih-pilih yang satu frekuensi. Soalnya kan sama-sama merasakan juga mungkin betul pengalamannya kan? Ember. Kok ember ya? Keluar ya MC-nya ya. Gitu, Oke, sangat menarik. Mungkin ada lagi Kang nih untuk apa nih? Apa ya? Mungkin selain yang tadi ya Kang, selain yang saya katakan untuk mengkaji diri, juga untuk memanfaatkan sih memanfaatkannya untuk diri sendiri, orang lain, kan model kalau ASEAN itu kan kayak tadi kan banyak orang berpikiran tuh buat pelet. Tapi kan sebetulnya di balik pelet itu semua kan juga bisa saya manfaatkan untuk jadi daya tarik ketika saya kerja gitu kan. Tapi gak selalu pelet gitu. Seperti itu sih. Jadi bisa lebih memanfaatkan kalau kita tahu yang di dalam diri kita potensinya apa, bisa kita lebih ke positif untuk dimanfaatkannya. Iya, oke. Manfaatnya kan bukan hanya untuk diri sendiri juga. Betul. Orang lain juga kan jadi terhibur. Betul, kayak gitu. Misalkan ada yang ingin butuh pertolongan kan, kalau kita bisa, ya boleh. Kang, ya. Cuman saya nggak selalu langsung, oh itu saya tolongin, nggak. Karena saya nggak mau show up, Kang. Saya punya ilmu apa, saya nggak mau show up. Karena takutnya nanti dianggap saya klinik gitu kan. Oh dukun nih, padahal enggak kan. Tapi kalau misalnya udah nggak ada yang sanggup, ya saya sedikit-sedikit lah gitu lah. Udah bisa. Nah, di silat juga saya diajarin tentang cara mengubaran yang kesurupan gimana itu diajarin juga. Ngubarin kantong kering misalnya. Alhamdulillah itu belum. Karena sekarang juga saya kantong lagi kering. Tinggal dibanjir ku cai basuh. Nah, itu betul kan, tinggal banjir ku cai basuhnya kantong kering dompet kering. Oke, Kang Iki sangat menarik sekali ceritanya. Tentu masih banyak yang yang belum ceritakan nih. Pokoknya kalau rame lanjut berdua. Boleh ya. Mudah-mudahan Kang Iki sehat selalu. Amin. Ceritanya mudah-mudahan bermanfaat buat pemirsa di rumah dan tentu saja itu sih yang kita harapkan nih Kang dari Aheng ini bisa memberikan edukasi kepada pemirsa di rumah. Nah, benar. Semoga bermanfaat ya kawan-kawan. Semoga terhibur juga. Boleh punya channel YouTube mungkin? Channel YouTube baru kumpulin dulu video, belum bikin sih. Oke, nanti bisa di-share nih. Bisa di-share. Pengalaman jadi paling IG aja boleh ya. Boleh. Apa sih IG-nya? @mugiwara.rizki. Oke, jangan lupa di follow. Nanti ada di samping. Oke, haturnuhun kayak sekali lagi mudah-mudahan sehat selalu untuk pemirsa di rumah. Jangan lupa terus saksikan Aheng hanya di Par TV Sumedang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ampes.